Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursida dari Pendidikan Biologi. NIM 181421343. Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel pada prokariotik dan pembelahan sel pada eukariotik. Sel dapat dibedakan atas prokariot dan eukariot. Bahan genetik prokariot berupa satu molekul DNA yang terdapat di dalam sitoplasma. Sedangkan sel eukariot, bahan genetikanya terbungkus oleh suatu membran nukleus. Pada sel prokariot tidak mengalami mitosis maupun meiosis, melainkan melalui proses yang disebut pembelahan biner. Pembelahan sel adalah sebuah proses di mana sel induk membelah atau membagi menjadi dua bagian. Pembelahan pada sel prokariotik. Pembelahan pada sel prokariotik dikenal dengan pembelahan biner, yang artinya pembelahan ini berlangsung secara sederhana dan spontan. Proses pembelahan ini juga dikenal dengan proses pembelahan amitosis. Amitosis artinya pembelahan yang tidak melibatkan kromosom. Pembelahan biner dapat ditemukan pada sel bakteri. Proses pertumbuhan sel, duplikasi materi genetik, pembagian kromosom, dan pembelahan sitoplasma. Pada pembelahan biner, kromosom diduplikasi dan akan menempel pada membran plasma. Kemudian akan terjadi pertumbuhan di antara dua tempat peletakan kromosom tersebut. Hal ini untuk melakukan pemisahan inti, sitokinesis, dan pembentukan dinding sel kemudian terbentuk sehingga dua sel anak terbentuk. Dihasilkan dua sel anak. Pembelahan pada sel eukariotik. Pembelahan sel secara tidak langsung adalah pembelahan yang dapat terjadi dengan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pembelahan sel ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Setiap tahapan yang terjadi pada pembelahan secara tidak langsung ditandai dengan adanya penampakan kromosom yang berbeda-beda. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah suatu proses menghasilkan dua sel anak yang identik. Pembelahan mitosis terjadi dengan mempertahankan pasangan kromosom yang sama dengan melalui pembelahan inti dari sel somatis secara berturut-turut. Umumnya, pembelahan ini membentuk dua sel yang identik satu sama lain. Karena pembelahan ini sifat genetik akan diwariskan dari sel lama ke sel yang baru. Tahapan pembelahan sel pada mitosis adalah sebagai berikut. 1. Profase. Rusaknya membran inti menjadi fragmen atau serpihan-serpihan. Kemudian membentuk benang kromatin, lalu kromatin memadat sehingga membentuk kromosom yang akan menuju ke titik tengah sel. 2. Metafase. Benang gelondong mulai nampak jelas. Kromosom akan berjalan sejajar di ruang eukator sel. Lalu benang-benang pada akan muncul hingga ke kutub. Akan tetapi tidak akan melekat pada sentromer. Lalu sentromer melakukan pembelahan sehingga membentuk suatu kromatid yang kemudian membentuk kromosom tunggal. 3. Anafase. Pemisahan kromosom menjadi dua bagian yang sama dengan arah yang berbeda. 4. Telofase. Tahap akhir di mana kromosom sudah terletak pada kutub, maka nukleus atau inti sel akan muncul kembali. Lalu kromatid akan menghilang pada saat sitoplasma tebal. Setelah itu, membran yang ada pada sel akan memisah dari dua sel yang ada sebelumnya. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan, yang jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah sel induk. Pembelahan meiosis terjadi dengan
melalui dua proses, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada proses meiosis 1 biasanya akan terjadi proses reduksi pada kromosom, sedangkan pada proses meiosis 2 merupakan pembelahan sel secara mitosis sesungguhnya. Tahapan pembelahan meiosis adalah sebagai berikut. Tahapan meiosis 1. Profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten. Pada fase leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Setelah fase leptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu fase zigoten. Dimulai pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Fase selanjutnya disebut dengan pakitan. Di fase pakitan ada duplikasi kromosom. Fase pakitan juga membentuk kromosom tetrad. Setelah fase pakitan ada yang namanya fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses pindah silang ini terjadi, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis. Terjadi pada fase diakinesis ini membran inti menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 selesai. Metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindle menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Selanjutnya, anafase 1. Anafase 1 ini proses akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Selanjutnya, telofase 1. Telofase 1, proses selanjutnya adalah telofase 1 ini, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Oh iya, pada telofase 1 ini selnya membelah 2 dengan kromosom haploid N. Selanjutnya tahap meiosis 2. Tahap meiosis 2. Pada tahap profase ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel membelah, saat sel mulai membelah. Selanjutnya, metafase 2. Di fase metafase 2 ini, kromosom tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Selanjutnya, anafase 2. Proses selanjutnya bernama anafase 2. Terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu telofase 2. Telofase 2. Pada telofase 2 ini, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat.
Pada fase ini juga terjadi proses namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma dan hasilnya adalah 4 sel anak. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan pembelahan sel pada eukariotik dan pembelahan sel pada prokariotik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.